Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, rasanya sudah lama saya tidak update materi lagi ya. Oke, untuk kali ini saya akan update materi soal bagaimana cara menghitung pak integrasi ya. Di sini saya sudah sediakan PPT singkat ya, PowerPoint. Jadi teman-teman bisa lihat di layar ya. Judulnya itu pembahasan kali ini kita akan mengupas bagaimana cara menghitung pak integrasi. Nah, sebelum itu sebelum kita kupas, saya kembali mengingatkan kepada teman-teman, jika ini menunjukkan waktu sholat, silakan tunaikan ibadah sholatnya dulu ya. Jangan jadikan video ini atau tutorial ini menghalangi teman-teman untuk menunaikan sholat. Nah, bagi teman-teman yang sudah sholat, oke, bisa langsung saja menyimak. Nah, seperti teman-teman yang lihat di layar ya, kita akan mengupas tentang ini. Nah, sebelum kita mengupas bagaimana cara menghitung pak integrasi, teman-teman perlu ketahui dulu itu mengapa kita harus menghitung pak integrasi ya. Jadi kita harus cari tahu dulu mengapa kita harus menghitung pak integrasi. Nah, kita harus menghitung pak integrasi itu karena pertama ya, pertama itu ada instruksi per KBKN nomor 3 di tahun 2023 ya, yang mengharuskan bahwa seluruh angka kredit tahun 2022 ke bawah itu harus dibuatkan pak konvensionalnya dulu, kemudian dihitung ulang melalui pak integrasi ya. Kemudian alasan kedua di balik terbitnya PRKBK ini adalah untuk mengkonversi nilai angka kredit lama ya, atau penyetaraan, anggaplah disebut sebagai penyetaraan bilangan. Jadi kalau mengkonversi nilai angka kredit ya, berarti di bayang kita itu adalah penyetaraan bilangan angka kredit dengan metode baru, karena angka kredit tahun 2022 ke bawah menggunakan angka kredit pak konvensional itu adalah angka kredit metode lama, sedangkan di Permenpan 1 tahun 2023 itu sudah menggunakan metode angka kredit baru. Jadi ketika angka kredit tahun 2022 ke bawah ingin ditambahkan dengan angka kredit tahun 2023 yang notabene sudah menggunakan angka kredit konversi, itu harus disetarakan dulu nilainya ya, supaya bisa dihitung. Jadi itu juga mengapa terjawab sudah di poin 3 ya. Jadi untuk memudahkan perhitungan angka kredit ya, penjumlahan karena sudah disetarakan tadi nilainya. Nah, itu saja alasannya mengapa harus pak integrasi itu harus dibuat. Nah, kemudian selanjutnya kita ke bagian selanjutnya, cara menghitung cara menghitung pak integrasi. Jadi untuk menghitung pak integrasi itu ada, ini salah ya, ada hitung manual ya. Jadi ini maksudnya hitung manual dengan memperhatikan nilai konstanta angka kredit dasar sebagai acuan untuk perhitungan ya. Jadi teman-teman bisa melakukan perhitungan manual, jadi cukup mengetahui angka kredit dasarnya untuk sebagai acuan perhitungan, karena angka kredit dasar itu sebagai nilai pengurang ya, nilai pengurangan dari total jumlah angka kredit yang sudah diperoleh. Bisa juga teman-teman menggunakan aplikasi berbasis Excel dengan yang berjudul pak integrasi. Jadi saya punya file aplikasi yang berbasis Excel yang disebut sebagai pak integrasi ya. Teman-teman bisa akses di filenya ini bisa diakses di grup umum, di grup VIP ya, atau di grup privat. Nah, saya akan membahas bagaimana cara menggunakan dengan metode aplikasi saja ya. Saya menggunakan aplikasi saja, ini begini, seperti ini modelnya. Mengapa saya menyarankan menggunakan aplikasi ini? Karena cukup mudah ya, penggunaan cukup mudah. Teman-teman tinggal menginput angka kreditnya, nanti yang lainnya menghitung sendiri. Contohnya di sini, jadi kita ngambilnya dari pak konvensional ya. Kita bersumber perhitungan pak konvensional. Nah, di sini ada sudah perhitungan ya, penetapan angka kredit pak konvensional ya, seperti ini modelnya. Dari salah satu, ini saya ambil dari salah satu anggota grup kita ya, yang sudah tergabung di grup VVIP. Nah, contohnya di sini ya. Ini punya nilai angka kredit di akhir totalnya seperti ini. Ini anggaplah ini kegiatan tahun 2022 ke bawah
yang dibuatkan dupaknya kemudian terbit pak konvensionalnya seperti ini ya. Nah, caranya bagaimana dengan menggunakan aplikasi? Yang pertama itu adalah kita akses dulu filenya, ya, akses filenya. Kemudian ini yang 60 ini, yang 60 angka kredit ini yang bersumber dari nilai pendidikan. Kemudian ini tugas pokoknya ini 168,676 ini. Kemudian angka kredit penunjang ini 28 ini kita masukkan di sheet DB. Ini contohnya untuk apa ini? Perawat ya. Oke, D3 perawat. Ya, D3 perawat ini. Oke. Ini di aplikasinya ini bisa digunakan untuk semua fungsional ya. Jadi ini kita tuliskan dulu sini di atasnya sini sebagai perawat ya. Perawat. Kalau bidan ya bidan ya. Nanti selanjutnya ketika udah nanti false begini nggak apa-apa ya, falsenya nanti pilih dulu di sini teman-teman, pilih dulu umpamanya dia D3, pilih sini D3. Nanti kalau mau milih S1 nanti langsung pilih lagi S1 ya. Oke. Jadi setiap kali perubahan di sini atas sini nanti teman-teman pilih pendidikannya dulu D3 atau S1 ya. Oke, ini tadi D3, kemudian kita lagi cek lagi D3, kemudian penata 3C. Oke, kita kembali ke sini ke aplikasinya penata 3C. Kita enter dulu penata sini, nanti otomatis dia 3C. Nanti yang lainnya seterusnya teman-teman isikan sesuai dengan yang ada di paknya. Kemudian di bagian sini di bagian bawah ya, ini kita isikan ini tadi 60 ya. Kemudian ini tugas pokoknya kita cek lagi berapa nilai tugas pokoknya, 168676. Oke, kita entrykan sini 168676. Oke, selanjutnya tugas pokoknya tadi ini tugas penunjangnya nggak ada, pengembang provisinya nggak ada, penunjangnya itu tadi kalau nggak salah 28. Jadi totalnya itu 1274676. Oke, kita cek dulu kebenarannya 274676. Oke, udah benar. Udah sama ya nilainya. Nah, kalau udah sama nilainya seperti ini 274676 itu selanjutnya udah selesai ya. Jadi ini dinolkan saja, ini dinolkan saja, nggak ada, ini dinolkan juga. Nah, ini angka kredit ini 300 ini maksudnya targetnya ya. Jadi 274 targetnya untuk naik ke 3D itu posisinya 300 ya, sedangkan dia masih 2C, masih posisinya di 274. Jadi ini adalah dua nilai ini adalah metode angka kredit lama ya. Jadi kalau angka kredit lama itu seperti ini modelnya. Nah, ini hanya sekadar informasi saja. Kemudian nanti akan terbit angka kredit pak seperti ini ya, pak penetapan konvensional juga seperti ini modelnya masih. Kemudian selanjutnya di sini ada perhitungan integrasinya. Nah, untuk perhitungan integrasinya di sini sudah ada ya nilai angka kredit dasarnya ya, yang saya bilang tadi sebagai nilai konstanta. Ini sudah otomatis ya. Jadi 274 ini dikurangi 200, akhirnya nanti sisa angka kreditnya itu sebesar 74,676. Nah, ini perhitungan kebutuhannya ya. Oke. Seperti ini. Kemudian sini hasil akhirnya ya, hasil akhirnya pak integrasinya seperti ini modelnya kurang lebih. Jadi nilai total nilainya itu hanya sebesar 74,67. Jadi nilai ini adalah nilai hasil penyetaraan ya teman-teman ya. Nilai ini hasil nilai penyetaraan. Jadi inilah yang disebut sebagai nilai pak integrasi. Jadi bukan lagi nilai yang sebesar 200 tadi ya, yang 274. Jadi bukan lagi ini nilainya, tapi hasil hitungnya adalah ini ya, 74,676 ya. Oke. Mungkin itu saja teman-teman ya untuk metode perhitungan ya. Jadi cukup mudah ya kalau teman-teman menghitung angka kredit pak integrasi ya. Jadi menghitung pak integrasi itu intinya adalah ini. Di sini intinya adalah total nilai yang ada di sini kemudian dikurangi nilai angka kredit dasar yang nilai konstantanya itu sudah ditetapkan berdasarkan
Perka BKN nomor 3 tahun 2023. Jadi nanti hasil pengurangannya itulah nilai pak integrasinya ya. Nah, dari hasil nilai pengurangan tersebut ini ya, yang ada di sini, inilah kemudian nanti yang bisa dijumlahkan dengan angka kredit konversi yang ada di tahun 2023, 24 dan seterusnya ya, teman-teman. Oke, mungkin itu saja teman-teman. Oke, untuk mengenai pembahasan pak integrasi ini saya cukup dulu ya. Mudah-mudahan bisa manfaat. Akhirul kalam, nun wal kalami wa ma yasrun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.